Pak Roni. Ini tadi ngobrol-ngobrol dengan Pak David ini loh, tentang banyak hal. Iya, sepertinya Pak Roni serius banget. Apa jenengan ini ngegosip tentang saya? Iya, enggak loh Pak Roni. Hanya saja ada hal-hal yang kiranya ada perilaku yang lain gitu loh Pak Roni. Lah barangkali perilaku lain itu kan mungkin bisa kita terjemahkan yang lain juga. Mungkin ada semacam beban yang ditanggung oleh Pak Roni, yang dialami oleh Pak Roni, sehingga memunculkan perilaku yang begitu, yang lain menurut pandangan kami. Kan tidak biasanya Pak Roni kelihatan serius, kelihatan mahal senyum, itu kan tidak biasa tuh Pak Roni. Nah kalau boleh tahu Pak Roni, kira-kira tadi kan saya memang apa yang terjadi gitu loh maksud saya. Saya berusaha tenang Pak Joko tadi ya. Iya. Mulai dari terdengar bel berbunyi setelah mengajar, saya harus muter dulu ke kantin, minum kopi. Yang biasanya minum kopi itu sudah encer lah pikiran saya. Muter, kelas itu kok ada 2 orang, Pak David dan Pak Joko. Cocok ini, saya harus masuk. Kebetulan saja Pak Joko saya gitu ya. Nah ya makanya saya melihat sekilas dari pagi tadi Pak Roni nampak serius. Tidak biasanya kan, ya Pak David ya, kan tidak biasanya melihat wajah yang serius begitu. Biasanya kan senyum, nyapa, Pak Joko gitu. Boleh share Pak Joko ini ya sekalian. Kalau Pak Roni percaya sama saya, monggo. Pastilah. Saya terbuka untuk Pak. Gini Pak Joko, kenapa saya mampir itu pasti punya tujuan saya. Gitu ya. Tujuannya bukan hanya ngobrol, tapi ini agak sedikit urgent dan penting Pak Joko. Dengan kegalauan saya memikir sesuatu yang tidak pasti. Kalau saya sahabat di sini tentang bayaran, saya nggak akan sahabat jenengan. Gitu ya. Karena sama-sama ini Pak Joko yang utama adalah ada sedikit masalah dengan pembelajaran saya Pak Joko. Jadi murid-murid saya itu entah kenapa ya, kok setiap saya masuk itu hari-hari ini merasa bosan dengan media pembelajaran saya. Akhirnya menurunlah nilai-nilai dan juga minat mereka untuk belajar. Baik. Jadi persoalan Pak Roni terkait murung sejak dari tadi itu terkait pembelajaran yang tidak membuat siswa itu senang. Begitu kira-kira Pak. Iya. Terus hal-hal yang membuat Pak Roni yakin itu sebagai bekal atau modal Pak Roni, kekuatan Pak Roni lah untuk membuat anak-anak senang dalam pembelajarannya Pak Roni, media belajarnya Pak Roni, itu kira-kira ada enggak? Awalnya gini Pak Joko, jadi saya kesini tujuan akhir nanti setelah kita berbicara, setelah curhat itu punya pandangan bagaimana saya membuat anak-anak didik saya itu menjadi lebih paham lagi pembelajaran saya dengan media pembelajaran. Nah, saya itu kan senang IT Pak Joko. Iya betul. Setuju kalau itu saya. Sehingga ada beberapa channel YouTube saya itu sering saya putar dengan anak-anak didik saya. Kalau itu saya mengakui sekali, Pak Roni punya kelebihan IT, keahlian IT. Itu menjadi titik lemah saya juga. Jadi gini Pak Joko, yang menurut saya Pak Joko ya, entah nanti teman-teman bagaimana mungkin dengan memberikan saran kepada saya itu kalau menilai diri saya, mohon maaf, saya menilai diri saya sendiri. Kekuatan saya itu tadi membuat media-media pembelajaran, walaupun itu saya modifikasi dari video yang lain yang berhubungan dengan IT, itu saya senang sekali. Tapi ternyata bagi anak didik saya itu merasa bosan, sehingga mereka menurunlah minat belajar dan lain sebagainya. Artinya Pak Roni itu
menguasai IT IT. masih untuk dirinya sendiri. Iya Pak. Masih belum berpikir tentang siswa ini senang apa enggak. Kira-kira Pak Roni, kalau boleh saya tahu nih, Pak Roni, mungkin ada hal-hal yang kalau dari cerita Pak Roni tadi, hal-hal yang membuat Pak Roni menjadi yakin dan percaya bahwa pembelajaran atau media pembelajaran yang dibuat Pak Roni nanti bisa menyenangkan, kira-kira apa Pak? Berlatar belakang gini Pak Joko ya, jenengan saya anggap sebagai senior saya. Oke. Karena yang saya tahu kemarin juga mengadakan IHT juga, in-house training tentang pembelajaran itu, yaitu harus memahami apa Pak Joko ya namanya ya, kodrat alam dan zaman. Oke. Nah, saya memikirkan zaman saja. Iya. Artinya siswa itu kan punya kodrat alamnya kan ada. Nah, saya teringat wajah jenengan itu buat inspirasi buat saya. Ada yang namanya bisa siswa. Iya Pak Joko tadi itu seharusnya minum kopi sudah saya dapatkan inspirasi gitu. Ternyata di sini baru teringat saya ada siswa yang namanya pembelajaran berdiferensiasi tadi. Itulah kenapa saya berpikir sekarang bahwasanya media pembelajaran harus bervariasi. Oke. Nah itu kan kalau menurut cerita Pak Roni itu kan juga termasuk solusi Pak Roni. Artinya Pak Roni sudah mulai memunculkan dari dalam diri Pak Roni untuk memunculkan solusi itu. Nah kemudian dari solusi itu yang Pak Roni tawarkan, yang munculkan sendiri itu. Nah untuk selanjutnya rencana Pak Roni apa? Kira-kira? Saya punya rencana untuk mewujudkan impian saya tadi. Ide-ide saya itu aja baru muncul sekarang sebenarnya. Oh gitu ya? Iya, tadinya deadlock lah, saya harus apa yang saya harus lakukan. Maka, nah dengan ngobrol ini ternyata dengan pertanyaan jenengan yang sangat berbobot tadi memunculkan ide-ide saya. Maka rencana saya adalah yang pertama, tetap IT ini saya pertahankan. Oke, bagus. Akan saya tambah variasinya lagi. Iya. Tetapi saya harus berpikir juga tadi kan berdiferensiasi. Ya. Maka siswa ada yang suka ini itu dan lain sebagainya, audio dan lain sebagainya. Saya akan berusaha walaupun tidak semua akan saya buatkan media pembelajaran. Iya. Betul. Iya. Karena diferensiasi itu kan ada konten, ada produk, ada proses, ya kan. Nah, kira-kira di antara pembelajaran diferensiasi itu mungkin ada kan yang diprioritaskan tadinya. Kan tidak mungkin ya bisa jadi sih anak-anak itu langsung tiga-tiganya, tapi mungkin yang paling sederhana kira-kira prioritas yang akan dimunculkan dari Pak Roni apa? Mungkin lebih ke sementara saya prioritaskan ke konten dulu. Jadi isinya dulu yang akan saya berikan kepada anak agar nantinya ketika konten itu berhasil dalam prosesnya, mereka produknya akan bisa. Nah itu mantap itu Pak Roni, ya kan? Itu kan artinya Pak Roni memberi ruang, memberi kebebasan anak untuk mencari sumber, ya kan? Mencari sumber, mencari materi-materi dari lingkungannya, ya kan? Nah kemudian untuk memudahkan Pak Roni, saya kira itu kan pasti ada kendala yang dialami untuk itu. Nah kira-kira kendala yang dialami Pak Roni kira-kira seperti apa? Yang pertama kendalanya adalah saya harus belajar lagi, mencari sumber-sumber lagi. Bagaimana cara mewujudkan niat saya untuk bervariasi dalam membuat media pembelajaran. Contohnya APM tadi, jangan tadi inginkan bahwa ada alat-alat lah di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan sehingga itu jadi sumber belajar. Terus yang kedua pastinya Pak Joko, di SD saya mengajar itu kan peralatan masih kurang, terutama IT. Maka saya akan membutuhkan kepala sekolah untuk mewujudkan itu melalui mungkin di
usulkan melalui RKS atau Bagus lah itu Pak Roni. Itu kan artinya Pak Roni sudah sangat peduli sekali dengan perkembangan peserta didiknya Pak Roni untuk berkembang, untuk tumbuh kembang menjadi anak yang benar-benar merdeka. Gitu. Artinya untuk melakukan itu kira-kira butuh berapa lama artinya? Iya, untuk yang apa namanya prioritas saya tadi, kan tadi prioritas kepada beberapa media pembelajaran. Nah, jangka waktu yang saya butuhkan itu bervariasi jangka panjang dan jangka pendek. Untuk jangka pendeknya, saya kan sudah punya beberapa media. Mungkin itu akan saya edit lagi dan saya tambah lagi untuk itu. Sehingga mungkin 1 minggu sudah cukup. Oh ya, tetapi jangka panjangnya, sarkasnya itu mungkin. Ya, artinya dengan durasi 1 minggu itu Pak Roni yakin bahwa apa yang dilakukan akan membawa dampak yang baik dan berhasil, gitu kan? Artinya. Nah setelah itu Pak Roni tentu kan tidak akan bisa bekerja sendiri kan? Iya, otomatis itu kan. Pasti, pasti. Karena apalagi kita kalau syuting itu kan juga butuh orang yang pegang kamera begitu. Kecuali kita vlog pakai tongsis. Nah kan. Nah kira-kira siapa yang akan dilibatkan oleh Pak Roni untuk melakukan itu semua? Pertama pasti teman sejawat. Jadi di kantor itu ada beberapa teman yang mungkin semuanya harus saya rangkul. Namanya kolaborasi kalau nggak salah Pak Joko ya. Berkolaborasi. Yang kedua adalah ya pasti semua warga sekolah lah. Nah kalau APM itu berkaitan dengan siapa, Pak Bon kalau namanya penjaga sekolah. Yang paling utama adalah kepala sekolah. Iya betul ya. Karena dia kan mau tidak mau dia kan juga pimpinan sekolah yang menentukan pengambil keputusan. Iya baguslah. Baguslah Pak Roni. Saya kira apa yang Pak Roni lakukan sudah mencerminkan bahwa Pak Roni sudah mulai sudah mau ada berkemauan untuk belajar, mengevaluasi diri, melihat bahwa anak itu sudah sudah senang atau belum mengikuti pembelajaran. Nah, tindak lanjut dari yang Pak Roni lakukan kira-kira seperti apa? Iya Pak Joko. Setelah tadi mengobrol banyak sekali tadi, yang semula saya tidak pernah berpikir tentang kemampuan saya seperti itu Pak Joko. Buntu ya. Jadi tindak lanjut saya pastinya saya akan segera mungkin mewujudkan itu dengan cara membuat media belajar dan sebagainya, berkolaborasi dengan teman-teman, minta izin kepala sekolah sehingga saya akan berkomitmen untuk sesegera mungkin untuk melaksanakan itu. Terima kasih Pak Joko ya. Iya. Saya tidak berpikir tadi sampai ke sana. Kalau tidak ditahan. Iya. Nah, perasaan Pak Roni bagaimana? Luar biasa ya jelas. Gini, masih merasa mungkin ada, tetapi saya akan terfokus itu. Paling tidak satu solusi yang mungkin bisa membantu saya dengan tadi kita mengobrol tadi yang secara tidak sengaja. Saya benar-benar tidak tahu Pak Joko tadi harus bagaimana. Tapi dengan sharing ini luar biasa. Artinya hari ini Pak Roni yang dari tadi pagi murung istilahnya tidak bisa senyum sekarang sudah tampak fresh. Ya itulah gunanya teman ya. Jadi tidak usah menganggap saya sebagai senior, anggap saja lah kita teman biasa ngobrol di mana kita berada. Oke, Pak Roni setuju? Terima kasih Pak Joko. Terus dulu Pak Roni. Semoga pembelajaran kita mantap. Baik lagi. Terima kasih. Sama-sama Pak Roni. Juga saya berdoa, saya mendukung Pak Roni dan saya berdoa mudah-mudahan bisa terlaksana. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, demikian tadi praktek coaching antara saya coach Joko Sutopo dan Pak Roni sebagai coach dan pengamat Pak David. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Oh ya,
Bapak pengamat silakan. Setelah saya amati selama proses coaching ini sangat luar biasa Pak Joko sebagai coach dan Pak Roni sebagai coachee. Saya lihat tadi sudah dalam proses coaching tadi sudah ada kompetensi coaching yang sudah diterapkan oleh Pak Joko, yaitu yang pertama proses, kehadiran penuh, keduanya memang sudah fokus terhadap masalah yang dibawa oleh Pak Roni selaku coachee. Yang kedua adalah pendengar yang aktif. Jadi di sini Pak Joko sebagai coach sudah mendengarkan aktif, tentu saja dengan rasa ya, receive, terus appreciate. Yang ketiga summarize, dan yang keempat ask. Nah, di situ sudah terlihat semuanya. Dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi Pak Joko selaku coach sudah sangat bagus sekali membuat pertanyaan memantik sesuai dengan alur Tirta. Jadi tadi apa yang sudah dibawa, masalah yang sudah dibawa oleh Pak Roni tadi sudah teridentifikasi dan dipatik oleh Pak Joko, sehingga Pak Roni menemukan solusinya sendiri. Jadi proses coaching yang baru saja dipraktekkan sudah sangat luar biasa. Joko, terima kasih. Oke, terima kasih Pak David, Pak Roni. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan. Iya Pak David. Iya Mas. Ada apa ya? Tiba-tiba Boleh mengganggu waktunya Pak David sebentar. ada apa Pak Joko? Kok tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan kok? Iya. Tiba-tiba Saya main ke sini. Begini Pak David. Saya tidak tahu entah mau curhat ke siapa. Kebetulan saya ketemu Pak David di sini. Itu artinya kalau tidak mengganggu waktunya Pak David, saya akan coba cerita. Monggo. Pokoknya kalau diizinkan. saya siap Iya, sebagai terima kasih. pendengar, saya siap sebagai teman yang Terima kasih Pak David. baik, kita diskusi bersama Pak. Iya, gini Pak David. Ini kebetulan sekolah saya ini kan sebentar lagi akreditasi Pak David. Iya. Nah, secara otomatis butuh persiapan dokumen-dokumen yang harus diupload. Nah, di antara tim yang sudah saya susun, kebetulan saya ketua tim di sekolah begitu. Nah, ada beberapa tim yang memang nggak jalan, artinya abai dengan tanggung jawabnya. Sedangkan saya dan teman-teman sudah mengingatkan berkali-kali, itu kan membuat saya akhirnya harus bekerja 2 kali. Akhirnya tanggung jawabnya itu tidak tercapai begitu. Dan saya ada semacam kebencian di hati saya, kenapa tidak responsif gitu loh. Mungkin saya butuh istilahnya, bagaimana strategi saya untuk memberikan satu pengertian teman-teman. Iya, agar tidak begitu, karena kan tidak adil rasanya kalau semuanya bekerja, dia tidak bekerja sendiri. Gitu Pak David. Kalau boleh saya ini saya bingung, karena saya kalau cerita di teman-teman saya sendiri ya jawabannya hanya itu aja, dibuktikan saja dan sebagainya. Ya, saya tidak mau seperti itu. Ya, Pak Joko. Jadi sebentar lagi di sekolahan Pak Joko akan mengadakan akreditasi. Iya. Ya, di sini mungkin kekompakan dari teman-teman Pak Joko masih kurang ya Pak. Iya. Lebih kekompakan sih Pak. Ya benar. Setuju. Nah, di sini kalau boleh saya tahu Pak Joko ya, kekuatan Pak Joko sebagai tim tadi apa ya Pak Joko di sekolah panjenengan? Iya, gini Pak David. Di tim memang saya ketua tim. Jadi artinya saya akan punya wewenang untuk mengarahkan atau mendampingi dari teman-teman saya satu tim itu. Tapi yang lain bisa Pak David.
yang lain bisa. Saya sudah koordinasi, sudah tak ajak koordinasi, sudah tak jadwalkan untuk pendampingan antar teman begitu. Tapi ini masih begitu. Nah, jadi mungkin Pak David, kalau iya mungkin ini, mungkin saya harus menggali apa ya, menggali kenapa dia begitu ya. Karena selama ini memang saya langsung vonis bahwa kamu enggak kerja. Kalau boleh tahu, saya tahu jumlah tim Pak Joko itu berapa orang ya Pak? Jumlah tim 27 orang. 27 orang itu ketua, sekretaris, bendahara, kemudian ada sub-sub bidang-bidang itu. Jadi kekuatan Pak Joko tadi sudah Pak Joko sampaikan, dan di sini rencana dari Pak Joko sendiri ke depan apa ya? Ya itu tadi, karena saya ketua tim, saya mungkin belum sampai masuk ke dalam bahwa apa yang terjadi di satu tim itu. Mungkin saya perlu menggali lebih dalam, menanyakan apa penyebabnya sehingga dia tidak fokus pada pekerjaannya begitu, sehingga di menjadi pergunjingan di teman-teman, karena yang lain bekerja menyiapkan, dia tidak sendiri. Jadi prioritas dari rencana Pak Joko tadi menggali ya, informasi, paling tidak menanyakan ke dia apa penyebabnya. Jadi strategi Pak Joko setelah tahu prioritas tadi, strateginya Pak Joko? Iya, strategi saya ya, saya ada rencana sih mengunjungi dia ke rumah. Barangkali mungkin ada ada keluarga sakit, atau mungkin ada hal-hal yang krusial sehingga dia tidak fokus pada pekerjaannya. Saya hanya ingin cross check kebenaran itu, artinya persoalan yang dihadapi oleh dia. Untuk sementara sih kita bantu handle beberapa pekerjaannya. Hanya saja kan kita juga punya pekerjaan sendiri yang lebih besar, artinya skup yang lebih besar kita tanggung, kita lakukan. Jadi kalau saya lihat rencana dari Pak Joko tadi sudah bagus maupun strateginya ya. Jadi kalau boleh saya tahu hambatannya yang Pak Joko hadapi itu apa ya? Hambatannya yang pertama mungkin waktu, Pak David. Waktu, karena kita terdesak dengan kegiatan-kegiatan yang sangat padat. Yang kedua adalah teman satu tim ini memang karakternya dia tertutup, belum bisa tidak terbuka dengan kita semua. Jadi kalau ada apa-apa dia pilih diam daripada dia cerita lain. Dan saya ada kekhawatiran sih sebenarnya, kalau saya misalkan sampai ke sana kemudian saya tidak mendapat informasi yang detail sehingga malah membuang-buang waktu. Saya juga ada kekhawatiran ke sana sih. Itu hambatan atau gangguan yang Pak Joko hadapi ya. Iya. Jadi, nah untuk mengatasi gangguan tadi, untuk melaksanakan rencana tadi yang Bapak Joko sampaikan, itu membutuhkan jangka waktu berapa lama ya? Iya, karena jadwal kegiatan kita padat, mungkin ya secepatnya. Kalau durasi mungkin kita akan menyelipkan, mengambil sela-sela waktu dari kepadatan itu. Cuman kita programkan hari Sabtu depan sih rencananya kita mau ke sana. Ya hanya saja apakah beliau itu berkenan kalau kita berkunjung, kita belum tahu karena kita belum berkomunikasi maksudnya lewat telepon atau kita izin. Tapi rencana kita langsung ke sana dan ya istilahnya bertamu.
seperti itu Pak Iya. Joko. Jadi rencana Pak Joko setelah ini akan bertamu ya. Ya, rencana hari Sabtu sih bersama dengan teman yang lain. Komitmen Pak Joko terhadap rencana tersebut bisa. Ya, saya begini, artinya saya akan mengambil langkah kalau saya sudah bertemu dengan beliau, ketika dia sudah tidak menyatakan tidak sanggup untuk melanjutkan menjadi tim itu, ya secara otomatis saya sebagai ketua tim akan mengambil posisinya dia, kemudian saya kerjakan dengan teman-teman yang lain, artinya saya bagi dengan yang lain sehingga tanggung jawab itu bisa terselesaikan. Itu tadi komitmen saya adalah saya harus menyelesaikan ini dan mengambil posisi dia apabila di akhir itu dia tidak menyatakan tidak sanggup untuk melakukan, karena ya kita pilih dia sebagai tim itu dari track recordnya memang pekerjaannya kan bagus. Maka kita tidak tahu di tengah perjalanan ada seperti hal seperti ini. Baik Pak Joko. Nah, di sini tentu saja Pak Joko tidak mungkin lah bisa bekerja sendiri ya Pak Joko ya. Iya. Nah, kira-kira siapa yang terlibat dalam rencana tadi Pak Joko? Oh iya Pak David, saya baru ingat, ini dia punya teman akrab di sekolah itu yang memang dia bukan guru sih, teman akrabnya itu, dia teman akrabnya sih penjaga sekolah. Jadi mungkin saya bisa minta bantuan beliau untuk mendampingi saya ke rumahnya. Nah, ini tadi saya baru ingat. Iya. Iya. Ya karena terus terang saja saya tegang itu tadi. Saya berpikir bahwa akreditasi itu kan hal yang penting dan krusial. Artinya membutuhkan energi yang besar untuk menyiapkan itu. Sebab dokumen-dokumen itu kan tidak serta-merta langsung di lemari gitu kan, mencari dan menyiapkan dan mengumpulkan energi itu kan yang. Ya, terima kasih Pak David sudah. Sekarang wajahnya sudah berubah. Iya. Iya. Dari tadi kan saya memang bingung. Saya harus bagaimana kan begitu Pak David. Iya, terima kasih. Saya sudah merasa menemukan titik ya, menemukan solusi bahwa langkah itu harus saya lakukan. Terima kasih, saya kira begitu. Ternyata diskusi kecil kita menghasilkan sebuah solusi Pak Iya. Joko ya. Solusi itu ternyata datang dari Iya, tidak terasa mengalir ya. Mengalir dari perbincangan ini Pak Joko ya. Jadi di sini tindak lanjut dari coaching ini apa Pak Joko nanti setelah ini? Ya artinya begini, dari tadi saya kan, ya sebenarnya dari kemarin sih saya mencari solusi-solusi pemecahan-pemecahan ya. Kalau saya bicara dengan teman satu tim, kita kan sama-sama capek, iya kan, sama-sama capek, sama-sama pusing dengan tanggung jawab yang itu bukan mengeluh, tapi memang itu kan tanggung jawab kita. Hanya saja kita kan energi pekerjaan lain kan juga menunggu. Jadi ya dengan saya diskusi dengan Pak David itu kan sudah bagian dari solusi. Artinya saya sudah merasa lega dari blog ya, dan merasa sudah mendapatkan jawaban ya untuk menyelesaikan itu. Bagaimana perasaannya? Ya, saya senang Pak David. Terima kasih sudah terpecahkan. Ya. Ternyata memang solusi yang bisa kita dapatkan dari diskusi yang singkat ini Pak Joko ya. Iya, ini sudah saya pikir sudah beberapa hari ini. Sudah hampir 1 minggu. Iya, 1 minggu. Iya, selesai hanya beberapa menit. Ya, saya memang butuh seperti ini, memang butuh seperti ini. Diskusi yang bermanfaat sekali ya Pak. Hari-hari tegang ya. Karena mungkin karena banyak pekerjaan Pak Iya, Joko. betul. Semoga yang akan dilaksanakan. Ya, terima kasih Pak David. Amin. Terima kasih. Baik, demikian adalah proses coaching yang tadi Pak Joko sebagai coach dan saya sendiri
David sebagai coach. Di sini mungkin ada pendapat dari Pak Roni sebagai pengamat. Silakan Pak Roni. Terima kasih. Yang pertama adalah applause dulu untuk tidak ada yang perlu saya tambahkan. Justru saya mengapresiasi. Yang pertama adalah di mana coaching ini metode dan modelnya sudah terlaksana dengan baik. Di sana ada Rasa dan Tirta. Itu tadi benar-benar mulai dari awal sampai akhir secara runtut tadi sudah dilaksanakan. Yang jelas yang saya lihat adalah di mana tadi yang pertama yang semula Pak Joko ini ada kegalauan yang di dalam hatinya, tidak mau berbagi dengan yang lain, ternyata menemukan teman yang bisa diajak berbagi, dan ada beberapa pertanyaan pemantik yang bisa membuat Pak Joko itu secara terbuka mengungkapkan pemikirannya bahwa punya masalah dengan kekompakan di sekolah. Dari kekompakan itu diberilah beberapa pertanyaan-pertanyaan sehingga jenengan tadi mengutarakan lagi sampai terpancing muncullah solusi sendiri tanpa harus diberikan solusi oleh coach. Perlu diingat, coach di sini bukan orang yang menjudge, bukan orang yang memberikan solusi, justru memberikan sebuah semangat mengembangkan potensi-potensi yang ada pada coach tadi. Oke, itu hanya sedikit yang perlu saya tambah. Selebihnya luar biasa semangat belajar kita untuk membuat anak didik kita lebih baik lagi dan lingkungan belajar juga semakin baik lagi. Mungkin itu Pak David yang perlu saya tambahkan. Baik, terima kasih. Demikian tadi praktek coaching dari kami bertiga. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Roni. Selamat malam Pak David. Iya, bagaimana? Ada apa ini Pak David? Kok datang dengan raut wajah yang waduh. Ini kayaknya ada masalah ini. Ada apa Pak David? Iya Pak Roni. Jadi gini, saya di sekolahan itu sedih dengan murid-murid saya Pak Roni. Iya. Nah, kalau saya perhatikan waktu saya mengajar itu keaktifan anak-anak itu kurang Pak Roni. Iya. Jadi tujuan jenengan datang ke sini itu untuk sharing apa saja Pak David? Jadi waktu saya mengajar itu sebagian besar cenderung anak-anak itu kurang aktif. Iya. Jadi saya di sini ingin sharing, ingin curhat dengan Pak Roni. Siapa tahu nanti bisa menemukan solusinya Pak Roni. Berarti gini Pak, ya tadi jenengan agak bingung tentang keadaan siswa tadi ya. Berarti tujuan akhir kita nanti bisa mengobrol ini, keinginan jenengan itu bagaimana Pak? Setelah kita mengobrol nanti tujuannya saya ingin saya bisa meningkatkan keaktifan siswa di kelas saya Pak Roni. Seperti itu. Ya, paham. Kemungkinan jenengan itu pasti mempunyai kesempatan yang telah dilakukan waktu mengajar. Lah, apa saja yang telah dilakukan jenengan selama ini? Jadi saya mengajar itu kurang lebih sudah 10 tahun Pak Roni ya. Nah, mungkin selama 10 tahun itu saya merasa masih kurang dalam proses pembelajaran, saya masih belum maksimal Pak Roni. Jadi mungkin sesekali pernah menggunakan media pembelajaran yang bisa menarik perhatian siswa, tapi itu tidak terus-menerus saya lakukan Pak Roni. Akhirnya siswa itu cenderung jenuh. Kalau sudah siang sedikit, anak-anak cenderung tidak semangat untuk belajar Pak Roni. Seperti itu Pak Roni. Nah, dari sana pasti jenengan bisa menilai kira-kira penilaian dari skala 1 sampai 10. Kira-kira berapa jenengan bisa menilai untuk jenengan sendiri? Aduh, ini kalau saya disuruh menilai diri sendiri rasanya, tapi baiklah saya coba. Kalau saya bisa menilai diri sendiri, itu saya berada di skala 6 Pak Roni. Jadi belum
belum begitu maksimal menurut saya. Seperti itu, Pak. Dari 6 itu saya yakin ada sesuatu hal yang luar biasa di jenengan itu. Kekuatan apa yang jenengan miliki untuk bisa meningkatkan tadi jenengan ngomong bahwa murid saya itu kurang dalam memperhatikan pelajaran. Nah, pasti jenengan punya kekuatan untuk membuat siswa itu lebih semangat lagi. Begini Pak Roni ya. Ya. Jadi saya sejak mengajar 10 tahun terakhir ini, kebetulan saya diberikan tugas sebagai operator, dan secara tidak langsung saya setiap hari berkutat dengan laptop Pak Roni. Dan tentunya kalau kita pada zaman sekarang ini tidak lepas dari internet. Nah, kekuatan yang saya pahami dari diri saya itu salah satunya adalah mencari sumber-sumber belajar dari internet Pak Roni. Salah satu contoh dari YouTube, terus aplikasi-aplikasi permainan. Nah, itu salah satu kekuatan dari saya Pak Roni. Tapi ada satu lagi yang mungkin pernah saya lakukan dulu, itu saya pernah membuat media pembelajaran sederhana, cuma anak-anak bisa bersemangat Pak Roni. Nah, yang dulu pernah saya lakukan adalah membuat media ulang tangga Pak Roni. Itu yang saya integrasikan dengan perkalian. Itu yang menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, dari kekuatan jenengan itu akan muncul peluang-peluang untuk memperbaiki siswa. Nah, kira-kira peluang apa yang bisa kita ambil dari kekuatan jenengan tadi? Peluang yang ya, jadi ternyata secara tidak langsung saya memang punya kekuatan tersendiri ya Pak Roni. Nah, berarti saya bisa mencari atau mengembangkan media pembelajaran yang berbasis IT Pak Roni. Nah, itu juga bisa juga saya memanfaatkan barang-barang bekas, terus atau media-media pembelajaran yang lain yang ada di lingkungan sekolah Pak Roni untuk menarik perhatian siswa gitu Pak Roni. Dari media, dari IT, pasti peluang itu akan mengakibatkan atau menimbulkan beberapa gangguan atau beberapa hambatan yang bisa menghalangi niat jenengan itu. Kira-kira hambatan apa saja Pak yang bisa menghalangi niat dari jenengan tadi, kekuatan itu? Kalau melihat dari tadi media pembelajaran yang berbasis IT, yang pertama tentunya kita tahu bahwa pada zaman sekarang kita sangat sekali membutuhkan internet Pak Roni. Hambatan kami di sekolah ya, itu wifi yang ada di sekolah itu sering macet Pak Roni. Ya, karena memang wifi tembakan. Terus yang kedua, sarana prasarana baik LCD proyektor maupun laptop yang mungkin masih kurang, masih perlu ditambah Pak Roni. Nah, itu yang menjadi hambatan ya. Oh iya ya, hambatan apalagi di desa ya ini ya. Hambatannya internet, sarpras dan lain-lain. Pasti jenengan akan berpikir, oh ada hambatan, berarti ada solusi. Kira-kira solusi yang mungkin Anda pikirkan untuk itu apa Pak Dari? Nah, di sini kan ada hubungannya dengan wifi dan sarana prasarana yang termasuk sarana prasarana. Tentu saja kalau kita bekerja di lembaga tak lepas dari pendanaan Pak Roni. Jadi otomatis setelah saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah ya, tentunya jelas sarana prasarana itu diadakan dengan dimasukkannya ke dalam RKAS Pak Roni. Iya, untuk penambahan kapasitas wifi juga Pak Roni. Dari gangguan solusi sudah dapat. Rencana selanjutnya kira-kira secara aksi nyata jenengan untuk mewujudkan dari hal tersebut apa yang akan Anda lakukan? Rencana saya Pak Roni, jadi setelah saya pikir-pikir Pak Roni, ternyata kekuatan yang ada di diri saya yang sudah saya sampaikan tadi itu ternyata bisa saya implementasikan, saya buat nyata dengan tentunya yang pertama yang saya lakukan nanti adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah, terus memasukkan anggaran sarpras tadi ke RKAS untuk tahun depan, dan tentunya yang paling penting adalah saya akan berinovasi tentang media pembelajaran untuk meningkatkan keaktifan siswa tadi Pak Ron. Rencananya luar biasa dan banyak. Pasti ada prioritas lah. Diprioritaskan dulu
yang mana kira-kira yang Anda akan lakukan terlebih dahulu sehingga terwujud cita-cita tadi, siswa itu akan lebih mengerti dan lain sebagainya. Prioritasnya apa, Pak? Jadi kalau kita bicara tentang anggaran tadi tentunya tidak akan bisa seketika terwujud Pak Roni ya. Jadi Sarpras itu tidak mungkin seketika langsung terwujud. Tentu saja harus menunggu tahun depan. Nah, untuk yang prioritas yang akan saya lakukan dalam waktu dekat ini, itu saya akan berinovasi membuat media pembelajaran yang mungkin yang bisa saya lakukan. Bisa dari internet, saya mencari aplikasi-aplikasi game yang menarik untuk siswa. Bisa juga saya membuat secara dengan bahan-bahan sederhana. Yang penting anak itu bisa bermain sekaligus belajar, Pak. Prioritas membuat apa yang dia dapat jenengan bisa tadi ya. Nah, itu pasti membutuhkan waktu, Pak. Perkiraan jenengan berapa waktu yang dibutuhkan untuk membuat prioritas itu berjalan dengan lancar? Kalau membuat media pembelajaran sederhana sekaligus tadi mencari sumber-sumber belajar yang mungkin bervariasi ya di internet, itu saya cukup 1 minggu, Pak. Insya Allah bisa melaksanakan. Jangka waktu 1 minggu. Ya. Kira-kira ukuran keberhasilannya dari mana, Pak? Kalau bisa 1 minggu bisa dijalankan. Nah, nanti setelah saya membuat media pembelajaran yang tentunya sesuai dengan materi yang saya ajarkan nanti, yang ukuran keberhasilan yang bisa kita lihat itu dari keaktifan siswa, Pak. Ya, jelas mereka akan senang, semangat belajar meskipun sudah siang, mungkin sudah lapar, jenuh, ya. Nah, mungkin bisa juga saya tambahkan nanti di sela-sela pembelajaran akan saya adakan ice breaking berupa games yang ringan, menarik atau berjoget agar pikiran mereka fresh kembali, Pak. Iya, paham. Luar biasa. Inovasi jenengan sangat luar biasa dengan banyak sekali strategi dan banyak sekali ide-ide yang bagus. Maka jenengan pasti punya komitmen lah. Nah, komitmen jenengan bagaimana tentang hal tersebut? Setelah ini, insya Allah ya, saya akan melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan tadi, tentunya dengan tanggung jawab, karena memang prioritas utama kita sebagai guru adalah siswa, Pak. Jadi kita harus berpihak, apapun yang kita laksanakan itu harus berpihak kepada murid, Pak. Seperti itu. Ada kodrat zaman dan kodrat alam. Nah, ini keren sekali, di mana kodrat alam ini sudah terpenuhi dan kodrat zaman tadi dengan pemenuhan Sarpras yang luar biasa. Nah, dari komitmen jenengan pastilah kita membutuhkan siapa toh yang menjadi orang yang akan membantu jenengan dan apa saja yang bisa membantu jenengan untuk melaksanakan itu. Kalau kita bekerja di suatu lembaga, Pak Roni ya, jadi kita tidak bisa bekerja sendiri. Yang jelas kita tidak akan bisa bekerja sendiri. Jadi yang pertama akan saya lakukan adalah berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Tentu saja minta dukungan dari seluruh warga sekolah, terutama yang paling dekat yaitu teman sejawat, Pak Roni, atau mungkin bisa dari tenaga kependidikan yang lebih ahli dalam bidang IT. Saya bisa berkolaborasi, dan tidak lepas juga mungkin dari paguyuban atau wali murid, Pak Roni. Iya, bisa saya libatkan untuk program saya ini ke depan, Pak Roni. Oke, warga sekolah ya, berarti semua terlibat, terutama kepala sekolah dengan adanya pembuatan RKS dan lain sebagainya tadi ya. Oke ya. Dari pertemuan ini luar biasa. Ternyata jenengan itu sebenarnya punya pikiran-pikiran yang inovasi sekali. Bagaimana perasaan jenengan? Sebenarnya sudah menemukan apa yang telah menjadi pikiran jenengan. Sebenarnya, saya itu nggak bisa mengajar. Ternyata bisa. Tadi ada beberapa inovasi membuat media pembelajaran dan lain sebagainya. Perasaan jenengan bagaimana ini kalau kita sudah mengobrol banyak sekali ini tadi? Ternyata dari diskusi kecil kita ini, saya menemukan solusi, Pak Roni ya. Ternyata dari diri saya sendiri ternyata sudah punya sumber daya yang bisa saya kembangkan untuk meningkatkan keaktifan siswa yang masalah yang saya alami saat ini, Pak Roni. Itulah gunanya kita sebagai teman sharing. Alhamdulillah
Maka setelah jenengan tahu kesimpulan dari pertemuan ini, langkah setelah kita coaching ini, apa yang akan Anda lakukan? Itu sudah tekad dari diri saya Pak Roni. Ya. Jadi setelah kita berdiskusi ternyata memang masalah di dunia pendidikan terutama di kelas itu sangat kompleks sekali Pak Roni, terutama untuk keaktifan siswa. Jadi setelah ini saya akan berkomitmen untuk berinovasi dalam proses pembelajaran, baik itu tentang media, metode ataupun ice breaking tadi yang penting nanti siswa bisa aktif, senang belajar, tidak jenuh di dalam kelas. Jadi saya di situ pasti akan merasa bangga dan senang Pak sebagai guru. Iya, keren. Mungkin ada yang lain yang bisa sudah cukup. Sementara hanya itu Pak Roni. Jadi unek-unek saya ada di diri saya itu sudah saya melihat wajah jenengan sekarang sumringah. Mungkin tadinya kurang kopi Pak ini mungkin ya, sehingga pikiran itu nggak bisa kita kembangkan ketika kita tidak bisa sharing bersama. Ya Pak David, saya doakan semoga untuk selanjutnya anak-anaknya sudah aktif yang akan menimbulkan siswa itu mempunyai nilai yang baik dan lain sebagainya. Kita saling sharing bersama. Saya akan berguru dengan juga bagaimana cara IT yang betul-betul itu terjadi. terima kasih Pak Roni atas waktu yang diberikan. Sama-sama. Jadi diskusi kecil kita ini ternyata sangat bermanfaat, membawa manfaat Pak Roni. Mungkin hanya itu Pak Roni. Sama-sama. Selamat ya, semoga berhasil. Oke, itu tadi coaching kami Pak dari coach dan coaching, di mana siswa ini mengalami kesulitan dalam belajar, males dan lain sebagainya, sehingga coach tadi mengutarakan banyak hal, bisa menggunakan media pembelajaran dengan menggunakan strategi-strategi. Coba mungkin dari jenengan seorang pengamat, bagaimana jalannya kita sebagai tadi mempraktikkan coach. Baik, terima kasih. Dari sejak awal sampai akhir tadi dari pengamatan saya melihat rangkaian alur yang jenengan terapkan, yang bapak-bapak terapkan sudah sesuai alur ya, dari Tirta tadi. Tujuan umum sudah tadi kan, Coach sudah menyampaikan bahwa persoalan ada pada anak yang tidak kurang aktif, sehingga dia harus bagaimana langkahnya. Kemudian identifikasi Pak Roni sudah sebagai coach sudah berusaha mengajak coach untuk membuka atau mereview pikirannya apa yang bisa dilakukan, sehingga muncullah satu gambaran bahwa ada tindakan itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah rencana aksi. Coach sudah terstimulus atau terpantik bahwa dia akan membuat semacam terobosan-terobosan seperti membuat media pembelajaran, menambah pengetahuan dari IT dan sebagainya, dari internet dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab. Tadi mau berkolaborasi dengan stakeholder, teman sejawat, komunitas sekolah dan sebagainya. Itu luar biasa. Artinya sudah memenuhi alur Tirta tadi. Nah, dari sisi tanggung jawab kemudian Pak Roni sebagai coach sudah berusaha untuk membuka jalan bagi coach, sehingga coach sudah merasa bahwa apa yang dia lakukan adalah, dia yakin bahwa apa yang dilakukan adalah satu solusi dan membuka melegakan hatinya bahwa itu bisa dilakukan. Dan Anda sebagai Pak Roni sebagai coach sudah berusaha, sudah maksimal untuk itu, dan alhamdulillah bagus. Menurut penilaian saya begitu. Saya kira itu. Terima kasih Pak Roni dan Pak David. Oke, itu tadi praktek kita. Saya sebagai coach dan Pak David sebagai coach, dan pengamatnya adalah Pak Joko. Saya kira cukup untuk hari ini dan akan dilanjutkan